Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jahrotul Makfirah dengan NIM 1813173. Kemudian ada Filzah Nabihati Labibah dengan NIM 1813174. Ada pula Sofi Nur Syahid dengan NIM 1913011. Ada juga Galuh Rizky Andini dengan NIM 19013-013. Kemudian ada Agung Adi Anggoro dengan NIM 19013-397. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview jurnal yang berkaitan dengan Sixbox. Yang pertama ada jurnal yang berjudul Organizational Diagnosis Using Westport Model, A Comparative Study of Health Sector in Peshawar. Jurnal ini diterbitkan oleh GMC ACS pada volume ke-8, nomor ke-1, di halaman 43 sampai 52. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Dan penulis jurnal tersebut adalah Jafira Zafar, Muhammad Naim, and Wasif Jamal. Tujuan penelitian ini adalah mendiagnosis organisasi dengan menggunakan model Westport Sixbox. Kemudian subjek penelitian ini adalah 2 rumah sakit, yaitu rumah sakit sektor publik dan juga sektor swasta, dari staf medis maupun non-medis, dan terkumpul sebanyak 121 kuesioner terkumpul. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode survei. Dan juga definisi operational variable dependent, digunakan variabel yang terikat, yang dimana variabel tersebut sudah ditentukan dan tidak dapat lagi berubah. Adapun variabel dependent dalam penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja di rumah sakit swasta dan juga karyawan yang bekerja di rumah sakit di sektor publik. Kemudian cara dan alat ukur untuk mengukur variabel dependent yang menggunakan jurnal ini menggunakan kuesioner yang didasarkan pada Sixbox Organizational Model Westport yang terdiri dari 6 area penelitian formal dan informal, yaitu tujuan, hubungan, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan mekanisme yang membantu, ditambah dengan variabel 7, yaitu perubahan. Inventaris terdiri dari 35 item, 5 item di setiap area diukur dengan skala 1-7 poin. Kemudian ada definisi operational variable independent. Variabel independent itu variabel bebas atau boleh berubah dalam penelitian ini. Adapun variabel independent dalam penelitian ini 6 kotak Westport Adapun variabel independen dalam penelitian ini ada 6 kotak Westport, yaitu model, struktur, tujuan, hubungan, imbalan, mekanisme bermanfaat, kepemimpinan, dan juga perubahan. Langkah-langkah penelitiannya adalah yang pertama, dengan menggunakan probability sampling pada 2 rumah sakit. Yang kedua, dengan teknik sampling sistematis, pengumpulan data dari personal di masing-masing rumah sakit tersebut dengan menggunakan kuesioner terstruktur atau self-explanatory. Karyawan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu staf medis terdiri dari dokter, perawat, paramedis, dan lain-lain, dan staf non-medis seperti SDM atau sumber daya manusia, keuangan, pengadaan, TI, pemasaran, dan juga lain-lain. Sebanyak 121 kuesioner yang telah diajukan dimasukkan dalam analisis data, 62 dari KTH dan 52 dari RMI. Kemudian 39 kuesioner yang tidak lengkap atau tidak diisi dengan benar, yang tidak dimasukkan untuk menghindari salah tafsir dalam hasil penelitian data. Hasil penelitian diperoleh terlihat jelas bahwa tidak ada masalah besar pada dimensi organisasi manapun, karena semua nilai berada di bawah 4,
yang merupakan titik netral. Namun dapat disarankan bahwa organisasi masih perlu meningkatkan kerja dan efektivitasnya di semua bidang untuk mencapai kondisi kerja optimal yang mendekati angka 1. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja optimal dan efektivitas tertinggi, diperlukan peningkatan di semua dimensi organisasi. Kemudian kelebihan penelitian ini adalah sudah menggunakan alat yang standar dan proses pengambilan data penelitian yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada juga kekurangan pada penelitian ini. Yang pertama, hanya bergantung pada laporan untuk mengukur semua variabel penelitian. Kedua, jumlah peserta yang sedikit karena tidak tersedianya staf karena jadwal kerja yang padat. Masalah ketersediaan artikel terkait karena ada keperpustakaan dan jurnal digital yang terbatas, karena pekerjaan peneliti dibatasi hanya pada jumlah artikel yang tersedia. Kemudian pada jurnal yang kedua dengan judul An Integrated Diagnostic Framework to Manage Organization Sustainable Growth and Empirical Case. Jurnal ini diterbitkan oleh Sustainability pada volume ke-8 nomor 31, halaman 1 sampai halaman ke-23. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2016. Penulisnya adalah Jing Xiao Zhang, Klaus Schmidt, and Hui. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan kerangka diagnostik kuantitatif dengan menggabungkan model West-Box dengan model manajemen pertumbuhan untuk fokus pada sistem manajemen berkelanjutan yang didorong secara internal oleh organisasi. Kemudian subjek penelitiannya adalah 180 sampel di sebuah perusahaan bensin di Cina. Metode penelitian ini menggunakan metode perbandingan, yaitu metode rata-rata skor dan metode entropi. Definisi operational variable dependent. Variable dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel dependent dalam penelitian ini adalah karyawan di sebuah perusahaan bensin di Cina. Kemudian ada cara dan alat ukur untuk mengukur variabel dependent. Yang pertama, menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang objektif yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif. Objektivitas data hasil pengukuran dapat dicapai karena pengukuran atau pengumpulan data dilakukan oleh alat ukur yang menutup kesempatan peneliti untuk mengumpul data akan memasukkan subjektivitasnya. Kemudian ada definisi operational variable independent. Variabel independen yaitu variabel bebas atau dapat berubah-ubah dalam penelitian ini. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah 6 kotak West-Box model. Tujuan, struktur, hubungan, imbalan, mekanisme bermanfaat, kepemimpinan, dan juga perubahan. Langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah yang pertama, skor 1 untuk mengatur skor rata-rata tingkat West-Box and Generalized Method of Moment atau WSB-GMM. Nah, ini terdapat dua hasil. Yang pertama, menghitung skor rata-rata dari total sampel, kemudian menilai level WSB-GMM. Yang kedua, menghitung bobot entropi ke tingkat WSB-GMM. Nah, ini terdapat 5 sub di dalam menghitung entropinya. Yang pertama, pembentukan matriks evaluasi. Yang kedua, standarisasi metrik evaluasi. Yang ketiga, penghitungan entropi. Yang keempat, penghitungan bobot entropi. Kemudian yang kelima, menggunakan bobot entropi untuk menghitung skor ke level WSB-GMM. Kemudian hasil penelitiannya adalah yang pertama, metode skor rata-rata. Ini membutuhkan cara yang tepat untuk menargetkan area masalah tertentu untuk memecahkan hambatan, guna meningkatkan pertumbuhan evolusioner internal dan untuk mewujudkan perubahan organisasi yang berkelanjutan. Kemudian ada metode entropi. Bobot indeks berbeda satu sama lain. Hal ini juga mendukung metode penelitian tersebut.
Dengan kata lain, semua indikator harus mempertimbangkan objektivitas indeks daripada selalu mengikuti peraturan bobot yang sama dari GMM tradisional. Kemudian ada pula kelebihan dari penelitian ini, yaitu dapat dilaksanakan untuk mengevaluasi dan menilai internal organisasi, juga pertumbuhan evolusioner di cabang global, nasional, dan lokal perusahaan besar dengan gudang data sekuensial yang sesuai di berbagai industri. Kemudian ada pula kekurangan dari penelitian ini, yaitu keterbatasan data sekuensial saat membuat analisis sistematis untuk mengkonseptualisasikan pertumbuhan evolusioner di internal organisasi. Mungkin cukup dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.